Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu masyarakat heboh. Setiap SPBU, semua SPBU terjadi antrian panjang di akhir bulan Maret kemarin. Karena ada hoak, ada kabar bahwa tanggal 1 jam 00 itu BBM akan naik, harganya akan naik. Baik Pertalite, Pertamax, sehingga semua SPBU terjadi antrian panjang beberapa hari. Nah, akhirnya tanggal 1 tidak ada kenaikan harga BBM, dan beberapa hari kemudian Menteri SDM Pak Bahlil menyatakan harga BBM tidak akan naik. Tapi mohon maaf, Pak Bahlil ini sering membuat statement yang meragukan sehingga warga masyarakat nggak percaya. Tapi kemarin tanggal 6 Pak Purbaya dipanggil oleh DPR RI Komisi 11. Nah, ini ada statement Pak Purbaya, Menteri Keuangan, sangat-sangat mengembirakan untuk rakyat Indonesia. Ada kejelasan, ada kepastian. Jadi Pak Purbaya menyampaikan itu di depan anggota DPR RI Komisi 11. Seperti apa statementnya Pak Purbaya? Kita lihat videonya terlebih dahulu. Siap sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Nah, ini yang harus masyarakat tahu, Pak, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya, Pak. Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya. Dengan asumsi jadi sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata 100 aman. Terus kalau ada orang yang bilang Purbaya nggak punya uang, Menteri Keuangan nggak punya uang, kita dari desain anggaran aja masih di bawah 3%. Selain itu, saya masih punya SAL. Sekarang meningkat rupanya Pak Dolfi, saya juga nggak ngerti, harusnya dihabisin nggak bisa habis rupanya, ke 420 triliun rupiah. Itu merupakan bantalan tersendiri kalau kita diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali misalnya nggak terkendali. Jadi dari situ kita masih aman, bapak-bapak, ibu-ibu. Tentu saya akan ke Komisi 11 untuk meminta izin bagaimana mengelola anggaran SAL itu untuk menjaga sustainabilitas, bukan APBN lagi pada waktu nanti negara kita. Tapi yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada. Nanti juga Pak Menteri SDM menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batu bara di pasar dunia. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita sudah hitung dengan exercise seperti itu. Kalau kepepet masih ada yang lain, kalau kepepet masih ada. Jadi pertahanan kita berlapis-lapis. Jadi saya ingin memastikan lagi nih Pak, ini apa yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini untuk diketahui masyarakat Pak, bahwa exercise harga BBM di 80, 90 dan 100 pun negara sudah siap Pak ya? Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100, jadi kita sudah siap kalau sampai sana. Ya. Kita sudah siap sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Nah, ini yang harus masyarakat tahu Pak, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya Pak. Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya. Dengan asumsi ya. Harga minyak $100 per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata ya, sudah dihitung. Artinya nanti ya tidak ada bersubsidi. Untuk yang bersubsidi ya. Yang bersubsidi. Kalau yang bersubsidi kan bukan hitungan kita ya. Saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung Pak. Dan ya, mau jempol Pak. Jempol. Ini kan berkat dukungan Komisi 11 juga saya bisa diskusi terbuka. Jadi yang saya takut itu, kan ada beredaran dibilang 2 bulan udah habis, 2 minggu udah habis, paling bulan Juli naik, nanti bulan Juli ada huru hara.
Padahal kita udah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata $100. Artinya nanti ada yang di atas 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat dengan existing anggaran yang ada. Kalau kepepet, masih ada lagi buffer yang saya bilang tadi, bantalan yang saya bilang tadi. Jadi kita, negara kita aman, Pak. Saya mohon dukungan aja terus dari Komisi 11 ke depan untuk memastikan kita bisa cukup smooth mengelola anggarannya. Soal dukungan aman, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi salah satu ininya adalah karena pendapatan sebentar, pajak. Pak. Klarifikasi angka tadi Pak Menteri bilang SAL 420. Ya, Betul, Pak? betul. Di dalamnya termasuk yang 200 penempatan. Iya. Oh ya, oke. Makasih. 200 penempatan di bank dan saya tambah lagi 100, sisa masih 100 di BI. Dan jadi gini, tahun lalu kan kita sudah sempat laporkan defisit anggaran 2,9 sekian. Ternyata setelah diperiksa di LKPP itu ada indikasi di bawah itu. Jadi mungkin di sekitar 2,8 sekian, nanti tunggu pengumuman resminya. Tapi itu memberikan ruang, karena jadi ada dana nggak dipakai kan, itu memberikan tambahan untuk tahun ini misalnya. Di satu sisi itu jelek karena saya nggak bisa ngabisin uang, tapi di sisi lain bagus ketika ada seperti ini, kita masih punya tambahan bantalan tadi, Pak. Jadi anggaran kita aman. Nanti ada yang bilang Purbaya nggak bisa hitung. Saya udah ngitung anggaran sejak tahun 2002, 2003, 2005 kita hitung detail, Pak. Saya dulu advisor pemerintah Indonesia dari Jepang, profesor dari Jepang. Saya ngasih masukan mereka. Dan ketika 2005 kita akan menaikkan BBM 126% itu, saya ngitung detail line per line dampaknya ke anggaran seperti apa. Jadi saya ngerti betul gimana ngitung anggaran ini. Bahkan dulu kita punya model, kalau kita berubah asumsinya, sampai 10 tahun ke depan anggarannya seperti apa, sudah bisa. Jadi di luar yang orang bilang bahwa Menteri Keuangannya nggak bisa ngitung. Saya hanya menegaskan di sini bahwa saya bisa hitung, Pak. Oke. Luar biasa ini. Daripada dibully. Pak Pimpinan. Silakan Pak Dolfi. Pak Menteri, kalau bisa hitung sih pasti bisa hitung. Soal salah atau benar itu urusan lain. Nah mungkin Pak Menteri yang kurang ini adalah soal transparansi. Tadi Pak Menteri katakan, boleh sedikit Pak ya biar langsung direspon juga, supaya transparansinya ini penting kita dapatkan. Kalau harga minyak dunia rata-rata 100 per barel, tadi Pak Menteri mengatakan fiskal kita masih kuat. Nah, kalau kita menggunakan APBN per dolar itu kan menambah subsidi atau biaya 6,8 triliun. Betul ya Pak Febrio? Nah, sudah jelas ada kepastian untuk masyarakat, terutama pengguna Pertalite, pengguna BBM bersubsidi, termasuk solar. Karena Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan sudah memberi kepastian bahwa sampai akhir tahun 2026 ini BBM bersubsidi tidak akan naik harganya. Ya, tidak ada kenaikan harga pada BBM bersubsidi. Tapi dengan catatan, harga minyak dunia itu tidak melebihi $100 per barel. Ya, semoga aja seperti itu. Memang banyak negara yang sudah menaikkan harga BBM, tinggal Indonesia saja yang belum. Ini memang sangat dilematis. Pemerintahan Pak Prabowo ini dilematis. Ada pihak yang menekan agar menaikkan BBM. Sementara juga ada pihak-pihak mantan-mantan jenderal, mantan-mantan tokoh pejabat dan sebagainya, bahwa terang-terangan akan melakukan kudeta bulan Juni kalau nggak salah ya, Mei Juni. Itu sudah
jelas disampaikan oleh para provokator. Nah, ini kalau harga BBM naik, ini menjadi pintu terjadinya suatu pergerakan menuju ke kudeta, pelengseran Pak Prabowo, seperti waktu Pak Soeharto, Presiden kedua. Nah, sehingga ya Prabowo dan Pak Purbaya itu langkahnya bagus, biarpun tidak dijelaskan, itu antisipasi anggaran untuk menutup jika harganya sekian itu tidak dijelaskan uang dari mana, yang penting negara aman, rakyat juga tidak dibebankan sehingga tidak terjadi demonstrasi besar-besaran yang mengarah ke kudeta yang akhirnya juga chaos. Kalau terjadi chaos, hancur negara ini. Saya dukung Pak Prabowo dan Pak Purbaya dalam hal ini. Wassalam.